Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan selalu ada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman tentang kegiatan harian aku sebagai ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Dan ini kondisi rumah aku ketika kemarin waktu baru pulang mudik dari kampung halaman Enin, mama aku. Nah, setelah ditinggal kurang lebih ada 1 minggu dan aku juga baru bisa upload video juga sekarang karena memang kemarin mudik dan rumah ini dalam kondisi cukup berantakan ya. Ini bisa dilihat saja banyak barang-barang yang bergeletakan di mana-mana. Dan ini keesokan paginya baru mau aku mulai beresin. Dan ini Ibrahim lagi ngemil-ngemil. Ini aku mau beres-beresin dulu barang-barang yang ada di atas kursi. Oh iya, untuk video kali ini aku mau berbagi kegiatan harian aku sambil kita ngobrol-ngobrol berbincang ringan mengenai tentang rezeki ya. Nah, karena kemarin itu alhamdulillah aku bisa mudik, ada rezeki waktu, rezeki tenaga juga, keluangan waktu untuk bisa berlama-lama di sana. Itu merupakan salah satu rezeki berkumpul dengan keluarga ya, karena tidak semua orang memiliki waktu yang luas, waktu yang cukup untuk berkumpul dengan keluarganya. Bisa karena jaraknya jauh, bisa karena terhalang oleh keuangan mungkin ya, jadi tidak bisa mudik. Nah, aku alhamdulillah kemarin bisa sangat disyukuri bisa berlama-lama di sana dan itu merupakan salah satu rezeki yang besar. Kemarin juga salah satu alasan aku mudik ke rumah itu karena Yuyut Baim, kakek aku itu meninggal dunia, bapaknya bapak aku ya. Mohon doanya dari teman-teman semua, mudah-mudahan almarhum diterima amal ibadahnya dan sekarang tenang di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, mengenai rezeki itu tadi, kita itu kadang-kadang selalu menganggap rezeki yang paling utama itu adalah uang, berbentuk uang ya. Padahal ketika kita memikirkan atau berkeyakinan bahwa rezeki itu hanya berbentuk uang, maka kita akan selalu merasa kurang, akan sulit untuk bersyukur dan akan jauh dari kata bahagia. Kenapa? Karena uang itu ternyata tidak membuat seseorang itu bahagia atau tenang di kehidupan di dunia ini gitu ya. Banyak sekali yang uangnya banyak misalnya, tapi mereka hatinya tidak tenang. Mengapa? Karena misalnya jauh dari Allah, kemudian jauh dari keluarganya, tidak memiliki keluarga yang lengkap. Jadi jangan hanya berkeyakinan bahwa rezeki itu berbentuk uang. Karena rezeki yang sebenarnya itu ternyata ada di dekat kita, yaitu keluarga kita, keluarga yang menemani hari-hari kita, kemudian punya tetangga yang baik-baik, itu rezeki yang sangat besar, punya keluarga yang masih komplit, punya suami yang pengertian, punya mertua yang baik, itu merupakan rezeki yang sangat besar. Anak-anak yang sehat gitu, yang bisa tertawa bahagia, itu harus selalu kita syukuri karena belum tentu orang lain bisa mendapatkan semua hal-hal itu. Dan jangan sampai ketika kita merasa keuangan kita kurang, maka kita merasa tidak bahagia gitu ya. Memang wajar, manusiawi ya kalau misalnya kita sedang kurang ekonomi misalnya, tapi jangan sampai kita kupur nikmat karena masih banyak segala hal yang bisa kita syukuri, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan hati yang lapang dan bahagia.
Nah, salah satu rezeki yang besar juga yaitu rezeki diberinya anak. Untuk mama-mama muda khususnya ya, aku pribadi ini untuk mengingatkan diri pribadi juga ketika sekarang mulai merasa lelah mengurus anak karena anak rewel atau susah makan atau sering, terbangun setiap malam mengganggu, tidur kita. Nah itu jangan sampai membuat kita, hilang kendali dan kita merasa, terbebani akan adanya anak yang Allah titipkan kepada kita. Justru kita harus, bersyukur dengan adanya rasa lelah mengurus anak ini jadi wasilah mudah-mudahan kita dapat pahala dari, jerih payah mengurus anak kita. Sedangkan orang di luar sana untuk mendapatkan, karunia buah hati anak itu sangat, besar pengorbanannya. Ada yang menunggu sampai 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, dan bahkan usahanya itu tidak enteng-enteng ya. Kalau program hamil itu mengeluarkan uang yang besar, ke sana ke sini, untuk mendapatkan seorang anak itu susah. Dan kita yang Allah berikan kemudahan maka jangan sampai, disia-siakan gitu ya. Tidak apa-apa merasa lelah itu kan wajar, aku juga sama suka seperti itu, tapi jangan sampai, terlalu bersedih gitu, terlalu merasa orang yang paling capek, orang yang paling sedih ketika anak kita susah diatur, karena anak itu merupakan rezeki yang sangat besar yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kalau mengingat ketika dulu pertama kali kita tahu hamil ya, pas cek, tes pack, kemudian garisnya 2 kita bahagianya Masya Allah luar biasa ya. Nah, jadi ketika kita, kesel misalnya sama anak kita, jengkel, kita ingat dulu momen-momen betapa bahagianya ketika kita tahu bahwa kita sedang, dititipkan calon bayi, calon anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai terlalu, berlebihan ketika menghadapi sesuatu hal, karena semua pasti akan dilalui dan akan ada masanya masing-masing. Sekarang misalnya kita lagi ada di fase capek-capeknya mengurus anak, harus menyusui, harus apa ya, menghadapi segala tangisannya, susah makannya, tenang nanti juga akan ada masanya anak kita pasti, senang bermain dengan teman-temannya. Bahkan waktu untuk tinggal di rumah pun mungkin lebih sedikit ketika sudah mulai beranjak dewasa, kita sekolahkan, mondok di pesantren misalnya ya. Nah pasti itu akan terlewati insya Allah. Jadi jangan, sampai putus asa, terus semangat, selalu berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Rezeki itu kembali lagi ya, jangan sampai hanya memikirkan tentang materi, tapi orang di sekeliling kita atau semua hal-hal yang kita punya sekarang itu adalah rezeki yang sangat besar yang Allah titipkan kepada kita. Nah, alhamdulillah aktivitas aku hari ini ternyata nggak kerasa ya. Sudah di siang harinya ini aku lagi masak, telur dadar tapi yang dikecil-kecilin itu loh. Telur kecap kalau biasanya aku bilangnya karena tadi bayi minta makan. Nah, ini dan sekarang aku lanjut, main ke Dadaha sama Baim sama suami aku quality time. Nah, jalan-jalan bareng kayak gini sama suami, sama anak, menurut aku itu sangat penting karena salah satu momen atau kegiatan yang bisa mempererat, kembali ikatan antara istri dan suami, suami istri, kemudian ayah dan anak, anak dan ibu gitu ya. Jadi harus diluangkan, disempatkan ya minimal seminggu sekali, tidak harus pergi ke tempat-tempat yang mahal, tapi
mencari tempat-tempat yang bikin kita tenang, adem, dan melihat dunia luar. Eee, Cukup sampai di sini untuk video aku kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.